Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada Bapak Kepala Sekolah SDN Sidodadi 2 Masaran yang saya hormati, Bapak Suyatman SPT, kepada segenap Dewan Guru SDN Sidodadi 2 yang saya hormati pula, yang pertama dan yang paling utama, mari kita selalu memanjatkan rasa syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan kesehatan, kenikmatan kepada kita semua, sehingga pada kesempatan pagi hari ini saya masih diberi kesempatan untuk bisa menyampaikan diseminasi atau seminar budaya positif pada pagi hari ini. Saya ucapkan terima kasih kepada segenap Bapak Ibu guru yang telah membantu saya dan berpartisipasi pada acara pada pagi hari ini. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini nanti saya akan diseminasi atau menyebarkan ilmu yang sudah saya dapatkan selama saya mengikuti program guru penggerak, khususnya nanti tentang materi budaya positif. Acara pada pagi hari ini itu sebenarnya judulnya menyebarkan pemahaman dan penerapan pengamalan budaya positif. Jadi nanti saya akan memaparkan beberapa materi, terus kemudian panjenengan nanti bisa bisa perhatikan, dan nanti kalau ada ilmu yang bermanfaat nanti bisa panjenengan aplikasikan atau praktekkan dalam pembelajaran. Konsep inti budaya positif enggak begitu kelihatan ya, mohon maaf karena ada CD-nya mungkin agak bermasalah, tapi tidak apa-apa, yang penting bisa terbaca ya. Konsep inti budaya positif yang pertama nanti saya akan sampaikan itu tentang perubahan paradigma belajar. Yang kedua tentang disiplin positif. Yang selanjutnya tentang nilai-nilai kebijakan. Yang selanjutnya tentang kebutuhan dasar manusia. Yang selanjutnya tentang motivasi perilaku manusia. Yang selanjutnya tentang posisi kontrol guru. Yang selanjutnya tentang keyakinan kelas. Dan yang terakhir adalah segitiga restitusi. Nah, tentu ini menjadi pertanyaan panjenengan semua, jadi opo begitu ya. Ini nanti saya akan kupas satu persatu, ya. Nanti saya coba jelaskan ke panjenengan semua. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Oke. Kita sebagai pendidik tentu selalu berkecimpung di dalam pendidikan ini, selalu tidak lepas dari yang namanya pembelajaran. Setiap hari tentu ngajar itu sudah menjadi suatu kewajiban bagi diri kita, bagi seorang guru. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara, pembelajaran itu punya ilmu yang mungkin bisa kita sebagai landasan kita mengajar gitu. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru ini menurut Ki Hajar Dewantara itu merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdifferensi, sehingga para murid belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi ketika kita mengajar, yang pertama kita lakukan itu sebenarnya harus tahu dulu kebutuhan murid. Jadi kita melakukan yang namanya assessment awal atau diagnosis awal. Jadi anak-anak kita itu butuhnya apa sebenarnya? Ketika kita sudah melakukan assessment itu, contoh misalkan kelas 1 gitu ya. Jadi kita tahu kemampuan dari anak misalkan dalam hal membaca. Ada yang mungkin sudah lancar,
ada yang sedang, ada yang sama sekali. Ya, jadi ada 3 kebutuhan anak di sini yang harus kita layani. Ya. Ini contoh misalkan dalam baca, ya, mungkin dari yang lain berhitung nanti juga ada kriterianya lagi. Ketika dalam membaca itu ada 3 kebutuhan anak itu, maka kita harus juga menyesuaikan tugas yang diberikan kepada anak itu. Jadi kita melihat kesiapan mereka. Jadi tidak bisa misalkan yang sudah bisa baca atau belum bisa sama sekali tugasnya bodoh suruh baca puisi, tentu saja tidak mampu kan. Ya, mungkin yang belum bisa baca cukup dengan menulis huruf dulu, mungkin loh ya. Terus yang sedang mungkin bisa membaca dengan 1 atau 2 kosakata. Mungkin yang sudah bisa lancar bisa membaca puisi secara penuh. Itu naik kelas 1. Mungkin kalau kelas yang lain, kelas 2, 3, 4 disesuaikan. Itu artinya apa? Pembelajaran kita itu berdiferensiasi atau kita mengajar sesuai dengan kebutuhan dari anak-anak kita. Jadi kita tidak bisa memaksakan anak kita itu harus bisa, misalkan anak yang belum bisa baca dengan yang sering, dengan yang lancar, itu kita beri tugas atau tantangan yang sama, itu tidak bisa. Ini paradigma baru dalam pembelajaran kita. Di samping itu kita juga harus menanamkan profil pelajar Pancasila. Yang pertama berkebinekaan, terus gotong royong, terus kemudian berpikir kritis, terus kemudian mandiri, terus kemudian kreatif. Gitu. Jadi setelah anak-anak kita diberi pelayanan, diberi pembelajaran yang sifatnya kita melayani anak-anak, kita harus juga membentuk karakter mereka, yaitu membentuk karakter profil pelajar Pancasila. Miskonsepsi tentang teori kontrol, ini yang terkadang membuat kita itu salah pemahaman atau salah persepsi gitu ya, selaku seorang guru. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Jadi kita itu seolah-olah di dalam kelas itu selalu kita yang mengontrol, kita yang berkuasa gitu. Tetapi di dalam pembelajaran itu sebenarnya tidak seperti itu. Kalau kita melihat dari pembelajaran berdiferensiasi tadi, kita harus tahu dengan kebutuhan murid. Jadi gurunya yang menyesuaikan dengan kebutuhan murid, bukan murid yang harus sama dengan pemikiran kita. Itu miskonsepsi terhadap teori kontrol. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Yang ketiga, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Ini miskonsepsi tentang teori kontrol yang mungkin selama ini kita selalu memahami gitu ya. Jadi terkadang kita seorang guru itu memaksakan diri bahwa anak-anak itu harus sama dengan kita. Ternyata tidak seperti itu. Tetapi kita harus memberi pelayanan ke anak-anak sesuai dengan kebutuhan mereka. Baik, untuk selanjutnya ini sekedar teori, ya, stimulus respon dan teori kontrol. Stimulus respon, realitas kebutuhan kita semua. Kalau teori kontrol itu realitas kebutuhan kita berbeda. Semua orang melihat hal yang sama. Kalau teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Ini teori untuk membedakan antara stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Nanti bisa baca dengan versi sendiri.
disiplin diri. Disiplin diri mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif merupakan cara menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan, penghargaan, ribet, ancaman atau hukuman. Ya, untuk menerapkan peraturan atau disiplin sekarang itu tidak yang menjadi perdebatan ya. Itu antara boleh memberikan reward punishment dengan tidak boleh memberikan reward punishment. Artinya apa? Ketika anak-anak kita itu berbuat salah, itu sekarang atau berbuat prestasi atau bukan berbuat ya, sudah berprestasi, sekarang tidak boleh dinamakan dengan sebuah penghargaan. Dan juga ketika anak kita itu berbuat kesalahan, juga kita tidak boleh ada hukuman atau punishment. Yang diinginkan dalam pendidikan menurut filosofi Lihaja Dewanora itu apa? Yaitu disiplin diri yang tumbuh dari keyakinan. Ketika tumbuh dari keyakinan, itu tumbuh dari kesadaran, ya, dari kesadaran. Misal anak itu membuang sampah, tidak boleh membuang sampah sembarangan. Jadi ada peraturan anak tidak boleh membuang sampah sembarangan. Keyakinannya apa? Ketika anak itu membuang sampah sembarangan, pasti membuat tidak sehat. Jadi ketika anak itu sudah tertib membuang sampah pada tempatnya, maka otomatis anak itu berkeyakinan bahwa akan hidup sehat. Jadi yang diyakini, yang disadari betul adalah masalah kesehatannya, bukan peraturannya, bukan takut karena peraturannya. Maka pada kesempatan kali ini saya menyampaikan bahwa disiplin diri itu bukan karena penghargaan atau bukan karena hukuman, tetapi karena kesadaran diri dari si anak, karena sebuah keyakinan bahwa itu adalah nilai-nilai kebajikan. Nanti saya akan coba sampaikan berkaitan dengan peraturan dan keyakinan sebagai pendukung penjelasan dari disiplin diri. Sebagai seorang guru, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan yang universal dan memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Ya, nilai-nilai kebajikan itu ya seperti kejujuran, seperti percaya diri, seperti kesabaran, seperti saling menghormati, itu nilai-nilai kebajikan. Memiliki motivasi intrinsik, jadi memiliki kesadaran diri, keyakinan diri bahwa yang dilakukannya itu sadar diri betul bahwa ini bukan karena peraturan atau mungkin kewajiban yang ada di sekolah, tapi ini benar-benar kesadaran yang timbul dalam diri anak. Yang selanjutnya adalah nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakang. Ini sudah teori saja, itu profil pelajar Pancasila tadi saya sudah sampaikan. Terus selanjutnya yang ketiga, yang keempat, adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan untuk mewujudkan tujuan tertentu. 5 kebutuhan dasar manusia. Ya, ini kebutuhan kita semua, Bapak Ibu. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup. Yang kedua kasih sayang dan rasa diterima. Yang ketiga penguasaan. Yang keempat kebebasan dan yang kelima kesenangan. Coba kita lihat kira-kira nilai-nilai apa yang masuk ke sini. Yang pertama bertahan hidup. Bertahan hidup
hidup itu ya makan, kita membutuhkan pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, itu termasuk kebutuhan dasar kita untuk bertahan hidup. Kasih sayang dan rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, menjadi bagian dalam satu kelompok, dalam suatu lembaga. Ini kebutuhan yang kedua, yaitu kasih sayang dan rasa diterima. Penguasaan, harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui, didengar, termasuk ke dalam penguasaan. Terus kebebasan, mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Terus yang terakhir, kebutuhan dasar manusia yang terakhir adalah kesenangan, bermain, humor, tertawa, ya, jalan-jalan, healing, itu termasuk kesenangan. Jadi itu sebuah kebutuhan dasar manusia. Jadi itu penting ternyata healing. Itu kebutuhan dasar manusia yang memang harus kita penuhi dalam diri kita. Terus selanjutnya adalah motivasi perilaku manusia. Motivasi perilaku manusia itu ada 3. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jika seorang murid kita itu mempunyai keyakinan yang untuk baru 2 ya, yang atas yang penting itu, untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman, misalnya ketika anak kita itu memakai atribut lengkap karena takut hukuman biar tidak dihukum misalnya, itu termasuk nanti anak kita itu masih motivasinya ekstrinsik, jadi dari luar, belum dari dalam dirinya mereka. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain, misalkan anak-anak kita disuruh maju ke depan, diberi hadiah. Nah ini motivasinya masih ekstrinsik, masih dari luar, belum dari diri mereka sendiri. Jadi ketika kita menjumpai motivasi anak-anak kita itu masih di 2 hal ini, ya, karena menghindari hukuman, mengikuti peraturan karena berat hukum begitu. Terus kemudian mereka mau berkarya, mereka mau maju, mau mengerjakan karena hadiah. Berarti motivasi mereka itu masih ekstrinsik, ya, masih dari luar mana? Dari dunia. Yang akan dibentuk dalam pendidikan kita itu yang mana? Yang terakhir ini, ya, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi tugas kita guru selalu berupaya menumbuhkan motivasi intrinsik. Jadi benar-benar dari kesadaran diri dari anak itu. Ketika mereka itu memakai seragam lengkap, yaitu merupakan motivasi mereka dari dalam diri, kesadaran diri. Mereka mau maju ke depan kelas, itu motivasi mereka sendiri, bukan karena hadiah atau mungkin yang lain. Baik, ini ada 3 hal berkaitan dengan punishment gitu. Yang pertama itu ada hukuman, yang ketiga konsekuensi dan restitusi. Yang pertama hukuman itu tidak terencana atau tiba-tiba. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan, bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Itu hukumannya. Itu biasanya kita sering lakukan ya. Jadi murid itu tidak tahu asal usulnya itu aturannya dari mana gitu ya. Jadi guru itu
intinya membuat peraturan dan murid harus mengikuti kita. Itu hukuman. Konsekuensi terencana disepakati sesuai peraturan, murid tetap dibuat tidak nyaman jika guru selalu memonitor murid. Ini hampir sama dengan hukuman. Jadi murid tidak dibuat tidak nyaman. Misalkan dia tidak mengerjakan PR, ini suruh membersihkan halaman, dibuat tidak nyaman. Itu namanya konsekuensi. Terus kemudian murid tidak memakai atribut lengkap dihukum, misalnya membersihkan kelas begitu. Itu dibuat tidak nyaman. Itu namanya konsekuensi. Nah, yang diharapkan dalam pembelajaran itu adalah restitusi, ya, dari restitusi. Restitusi apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi tidak hanya kita salahkan di restitusi ini, tetapi nanti ada solusi-solusinya. Yang pertama restitusi nanti, ya saya jelaskan di belakang, itu nanti ada yang namanya identifikasi diri. Terus kemudian ada keyakinan, terus kemudian ada solusi. Yang selanjutnya adalah posisi kontrol seorang guru. Ya, ini posisi kita ya, kelihatan ya, posisi kontrol seorang guru. Yang pertama penghukum, ya, cuma menghukum saja. Salah hukum, salah dikasih sanksi, itu menghukum. Posisi sebagai teman, sok jadi guru, sok jadi temannya. Nanti kita akan coba lepas terkait dengan bahasa-bahasanya yang seperti kalau teman itu seperti apa bahasanya. Terus membuat merasa bersalah. Terus kemudian pemantau. Nah, yang diharapkan posisi kontrol seorang guru atau posisi kita seorang guru nanti sebagai manajer. Alasannya apa? Alasannya diharapkan guru itu berbuat sesuatu bersama murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya dan mendukung murid agar dapat menentukan solusi atas permasalahannya sendiri. Posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan murid sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga tercipta identitas positif dan berhasil pada diri murid. Jadi ketika anak kita itu atau murid-murid kita itu berbuat kesalahan, kita tidak serta-merta menyalahkan, tapi harus punya solusinya. Solusi atas permasalahan dari anak itu. Lanjut ya. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Ini contoh saja. Yang pertama, penghukum. Bahasanya seperti ini. Kamu itu selalu saja salah. Jadi ada anak yang misalnya tidak pernah mengerjakan PR, misalnya sering banget tidak mengerjakan PR. Gurunya mengeluarkan kata-kata seperti ini. Kamu itu selalu salah. Kamu itu selalu tidak mengerjakan. Kamu itu selalu saja. Ini namanya menghukum. Ini namanya menghukum. Terus sampai yang kedua, membuat merasa bersalah. Jadi bahasanya seperti ini. Berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Jadi membuat merasa bersalah. Jadi anak kita itu kita pancing dengan bahasa yang mereka itu sadar bahwa itu salah gitu. Berapa kali ibu sudah sampaikan kami itu mengecewakan bapak ibu, sudah tak nasihati, kenapa mengulangi lagi gitu. Itu membuat merasa bersalah. Terus yang ketiga, posisi sebagai teman. Ini bahasanya mungkin hampir sama dengan muridnya. Ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak yang sekali ini saja. Ya sudah, tidak apa-apa, aku berbuat salah. Ya. Lain kali jangan berbuat seperti itu lagi ya. Ini namanya posisi sebagai teman. Jadi bahasanya itu seperti bahasa
melanggar peraturan sekolah, kamu tahu konsekuensinya. Selain ini kamu kerjakan di luar kelas dan jangan diulangi lagi. Jadi pemantau dengan peraturan yang ada, peraturan yang sudah disepakati. Nah, misalnya kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu sering datang terlambat, maka kamu akan diberi sanksi. Kamu tetap di luar kelas dulu, tidak boleh masuk. Ini pemantau. Jadi seolah-olah pemantau itu mengingatkan peraturan yang sudah disampaikan, yang sudah disepakati di sekolah tersebut. Jadi pemantau. Posisi sebagai manajer, bahasanya seperti ini. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu untuk memperbaiki kesalahan? Jadi manajer itu memancing anak kita untuk tahu kesalahannya, terus kemudian solusinya apa? Misalnya, Mas, kenapa kamu sering datang terlambat? Kamu tahu kesalahanmu apa? Terus untuk hari selanjutnya bagaimana yang kamu lakukan supaya tidak terlambat? Itu sebagai manajer. Jadi anak kita itu tahu salahnya, terus kemudian tahu solusinya apa. Itu sebagai manajer. Nah, sekarang Bapak Ibu, ini ada beberapa pertanyaan. Nanti tolong dijawab ya. Tolong dijawab. Posisi kontrol apakah kamu? Dalam posisi apa ya? Tadi sebagai apa tadi? Penghukum, teman, pemantau, merasa bersalah, terus manajer. Oke, kita ulang lagi. Oke, penghukum, membuat merasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Oke, ini bahasanya memang ada ciri-ciri tersendiri. Posisi kontrol apakah kamu? Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu? Ya, berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu ya? Apa ini maksudnya? Penghukum, pemantau, manajer. Berapa kali Pak Guru harus memberitahu kamu ya? Membuat anak merasa bersalah. Ya, membuat anak merasa bersalah. Coba kita buka ya. Betul. Tepuk tangan. Tak kelihatan membuat anak merasa bersalah. Lanjut. Posisi kontrol apakah kamu? Kamu selalu saja salah. Apa ini? Penghukum, teman, membuat merasa bersalah, apa manajer? Kamu selalu saja salah. Apa? Penghukum. Coba ya, penghukum. Benar. Terus selanjutnya, posisi kontrol apakah aku? Ya sudah, kali ini tidak apa-apa. Nanti Bapak bantu menyelesaikan. Apa ini? Teman. Tepuk tangan. Lanjut. Posisi kontrol apakah aku? Apa yang telah kamu lakukan? Sanksi atau konsekuensi apa? Oke, manajer, pemantau. Lanjut. Terakhir ya. Apa rencana kamu untuk memperbaiki hal ini? Manajer. Paham ya? Jadi itu bahasa-bahasa yang digunakan dulu untuk mengontrol dari kesalahan-kesalahan dari anak. Itu yang disebut dengan posisi kontrol seorang guru. Nah, sekarang ini berkaitan dengan peraturan kita. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas?
Mengapa kita memiliki peraturan tentang protokol kesehatan ini? Sebagai ilustrasi saja. Ketika ada COVID-19 dulu, kita itu diminta memakai masker dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Ibu masker dimanapun, termasuk kerja, termasuk ketika bersepeda, termasuk bermain di luar. Kadang-kadang di rumah kalau ada yang pilek juga disuruh memakai masker. Terus mencuci tangan setelah beraktivitas pada saat terjadi COVID-19. Keyakinannya apa namanya? Kira-kira apa ya? Penggunaan masker itu untuk apa? Mencuci tangan itu untuk apa? Itu untuk apa? Kesehatan atau keselamatan. Dan yang namanya kesehatan atau keselamatan ini yang dinamakan sebuah keyakinan. Menggunakan atau wajib menggunakan masker mencuci tangan itu sebuah peraturan. Oke. Jadi peraturannya itu menggunakan masker mencuci tangan setelah beraktivitas itu namanya peraturan. Nah, keyakinannya apa? Keyakinannya untuk kesehatan atau keselamatan. Ini contoh membuat keyakinan kelas. Supaya bisa kita membedakan. Ini coba ya, nanti ada peraturan dan keyakinan. Nanti coba panjenengan jawab. Membuang sampah pada tempatnya. Keyakinannya apa? Untuk kesehatan. Kesehatan. Betul, kesehatan. Kalau kita nggak kelihatan. Yang kedua, datang tepat waktu. Keyakinannya apa? Datang tepat waktu. Disiplin. Oke, kedisiplinan. Terus tidak mencontek saat ulangan. Jujur, kejujuran. Berani tampil di depan. Keberanian atau percaya diri. Sama gitu. Nah, ini keyakinan ini yang akan ditanamkan ke dalam diri anak. Yang tadi disebut kesadaran intrinsik atau kesadaran dari dalam diri anak. Jadi bukan karena takut peraturan, bukan karena takut dihukum, tapi mereka mempunyai sebuah keyakinan. Itu saja kalau anak kita sudah sadar betul bahwa kesehatan itu penting, maka anak kita itu tidak ada yang membuang sampah sembarangan. Pasti membuang sampah di tempat sampah. Kalau anak kita sudah sadar betul tentang disiplinan, tentu tidak ada yang datang terlambat karena sudah sadar diri bahwa kedisiplinan itu sebuah keyakinan yang penting. Terus kejujuran, kalau anak kita itu menyadari betul kejujuran itu sebuah keyakinan, maka tidak ada yang mencontek, tidak ada yang mencontek saat ulangan, entah menurunkan sate atau membuka buku dan seterusnya. Terus kemudian kalau anak kita itu percaya diri, berani, ya, untuk tampil ke depan itu mungkin tidak malu-malu lagi, karena itu sebuah keyakinan. Yang kita tanamkan adalah keyakinan, bukan yang kita dengung-dengungkan sebuah peraturan yang sifatnya menghukum, tetapi keyakinannya itu yang akan kita tanamkan ke anak-anak kita. Yang selanjutnya adalah segitiga restitusi. Ini dalam rangka untuk mencari solusi setiap kasus atau permasalahan yang dialami oleh anak kita. Jadi kalau anak kita itu berbuat salah, jangan langsung dihukum, mentah-mentah langsung dihukum. Tetapi mungkin cara ini nanti kita bisa ada yang namanya segitiga restitusi. Apa itu? Segitiga restitusi itu menyelesaikan masalah anak dengan 3 tahap, yaitu yang pertama, validasi tindakan yang salah. Bahasanya mungkin seperti ini. Mbak Aisyah, kenapa kamu sering datang terlambat? Ini validasi kesalahan. Mas David, kenapa kamu sering mencontek? Mas Eko, kenapa kamu sering nakali temennya? Itu validasi kesalahan. Terus kemudian menanyakan keyakinan. Kamu tahu setelah kamu mencontek sesuai keyakinan kelas kita itu benar atau salah. Jadi kita menanyakan nanti keyakinan kelas kita. Oh, ternyata mencontek itu sebuah sikap yang tidak jujur. Itu kita tanyakan keyakinan kelas itu
Validasi tindakan salah tadi sudah saya jelaskan ya. Ini tadi sudah. Contoh segitiga restitusi ini tugas saya. Segitiga restitusi ini saya dengan Mbak Aisyah. Ini kasusnya. Ini Mbak Aisyah ini apa namanya? Datang terlambat. Saya datang terlambat ketika pelajaran matematika. Ini contoh kasus ya. Ini saya mencoba menganalisis permasalahan dari Mbak Aisyah. Jadi saya menstabilkan identitas dulu, menanyakan Mbak Aisyah kenapa saya datang terlambat saat pelajaran matematika. Mbak Aisyah menjawab karena saya tidak bisa matematika Pak, jadi saya takut. Itu menstabilkan identitas. Jadi karena takutnya dengan matematika, dia itu datang selalu terlambat, jadi mengakhiri datangnya. Terus kemudian validasi tindakan yang salah, menanyakan kira-kira tindakan ini salah atau benar. Mbak Aisyah menjawab salah Pak. Jadi ini memvalidasi tindakan yang salah. Oh ini tindakan itu salah, tidak betul. Terus kemudian ya, menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan. Sudah ada keyakinan di dalam kelas, yaitu tidak boleh datang terlambat atau kedisiplinan, keyakinan rasa disiplinan, maka kita yakinkan lagi bahwa kamu itu berbuat salah dan tidak boleh mengulangi lagi. Ya, lain waktu harus disiplin. Itu sesuai dengan keyakinan yang sudah disepakati. Itu tidak bisa diputar. Tidak bisa ada salahnya. Baik Bapak Ibu, sebagai penutup pada kesempatan pagi hari ini, dalam penerapan program disiplin positif, hendaknya guru memiliki standar kepribadian profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu mendeteksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai among manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan pada diseminasi pada pagi hari ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia mungkin dipotong sakit. 1, 2. Baik anak-anak, kita awali dulu pagi hari ini dengan berdoa. Silakan Mas David bisa dipimpin berdoa. Untuk sabrak gerak mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, pada kesempatan pagi ini setelah kita berdoa, kita menyanyikan lagu nasional dulu ya. Yang bisa lagu nasional apa? Ya, Garuda Pancasila ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi. Dan cukup 3. Baik, tadi sudah paham semuanya ya? Ya, sekarang
siapa yang berani maju ke depan untuk menuliskan hasil diskusinya ke papan tulis? Oh iya, Mbak Dinda, silakan ditulis di depan. Di tengah, biar temannya melihat. Ya, terus. Ya, betul ya? Tepuk tangan. Ya, terima kasih sudah berani maju ke depan. Cukup hanya dijelaskan ke teman-temannya. Proses pengerjaannya seperti apa, yang lainnya harus tahu ya. Karena pembagian lebih kuat dari pengurangan, maka pembagian dikerjakan terlebih dahulu. Ya, betul. Terus? 15 dibagi 5 adalah 3. Ya. 6 dikurangi negatif 7. Karena negatif bertemu negatif, maka menjadi positif. 6 ditambah 7 sama dengan 13. Ya, betul. 3 ditambah 13 sama dengan 16. Ya, terima kasih hebat Mbak Sania. Tepuk tangan. Yang lainnya sudah bisa? Ya. Ya? Ya, cukup.
Aisyah, Pak Guru perhatikan, kamu waktu jam pertama matematika selalu datang terlambat ya? Iya, Pak. Sering datang terlambat suatu kesalahan bukan? Iya, Pak. Berbuat salah boleh, tapi harus selalu belajar dari kesalahan dan tidak mengulangi lagi. Iya, Pak. Nanti kita cari solusinya bersama-sama ya. Iya, Pak. Kenapa Aisyah sering datang terlambat saat jam pertama matematika? Karena saya tidak bisa matematika, Pak. Jadi takut sama matematika. Iya, Pak. Walaupun kamu tidak bisa matematika, tetap kamu tidak boleh datang terlambat ya. Iya, Pak. Kamu tahu keyakinan kelas kita yang sudah disepakati? Tahu, Pak. Apa? Tidak boleh datang terlambat, Pak. Harus disiplin. Penting tidak disiplin itu. Penting. Bisa datang sekolah tepat waktu. Betul. Walaupun kamu tidak suka matematika, tetap kamu tidak boleh datang terlambat ya. Iya, Pak. Kamu bersedia memperbaiki diri? Bersedia. Apa yang akan kamu lakukan? Saya akan lebih disiplin berangkat tidak terlambat. Baik, karena kamu sudah mengakui kesalahan dan tidak mengulangi lagi, sekarang kamu boleh kembali ke kelas.